Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada matahari dan ada bulan. Keduanya ciptaan Tuhan. Untuk apa hari kita habiskan, maka sempatkanlah membaca Al-Quran. Kepada yang terhormat dan yang sama-sama kita cintai, Bapak Haji Ustadz Hasrizal Al-Hassani, dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta Zoom pagi Al-Hassani. Saatnya kita masuk pada acara inti, yaitu mengurai ayat Al-Quran dengan metode Al-Hassani. Sebelum itu, saya sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat, Amin, amin. bahagia bersama keluarga tercinta. Kemudian yang berpartisipasi pagi hari ini, Ibu Murni Yetri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat ya Bun? Alhamdulillah. Bagaimana, sudah siap untuk mengurai ayat? Insya Allah. Baiklah. Kemudian mari kita simak bersama mengurai ayat Al-Quran pada pagi hari ini, ayat 22 dari surat Al-Maidah. Untuk itu, sebelumnya kepada Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hassani sebagai pembuka acara inti, waktu dipersilahkan. Syukran Bu Marani. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, wa sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita rahmat iman. Dengan iman-iman ini, kita mudah melaksanakan perintah-perintahnya, dan juga mudah bagi kita untuk menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini juga kita Allah berikan nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah berikan kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan usia yang kita lewati ini bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi yang sangat berbahagia ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah panggil kita nanti dengan panggilan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di situ semuanya. Kemudian kita berjumpa dengan beliau di padang mahsyar, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita pun bersama-sama beliau memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita mohon pada Allah agar kita bisa bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita? Apa alasan kita kok doa kita terlalu tinggi? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Mungkin Al-Quran yang kita cintai ini begitu sepenuhnya kita pahami. Tapi berkat cinta kita kepada Quran, mudah-mudahan Allah lengkapin pemahaman kita terhadap Quran nanti. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya bersama Bu Murni Yetri. Assalamualaikum Bu Murni Yetri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya.
Di mana posisi Bu Murni Yetri sekarang nih? Di Jakarta, tepatnya Jakarta Timur, Bu ya. Daerah apa tuh? Di daerah Pulau Gebang, Bu Oh, ya. alhamdulillah. Bu Murni Yetri kapan masuk Al-Asani? Bulan Mei 2023 lalu, Bu ya. Informasi dari siapa itu? Alhamdulillah dapat informasi, kami ada grup kajian bersama Ibu Nina Yulia, Bu ya. Nuna Yulvia. Nina Yulvia, Masya Allah. Oh. Grup di mana itu? Grup Alhamdulillah tuh kami ada berada di kajian, namanya KSP Sumbar, Bu ya. Itu ya kajian bersama Ustadz Bahtiar Nasir, tempat Ustadz Dede. oke. Oh iya iya. Oke ya, jadi dari Bu Nina Yulvia ya. Oke. Ya, Bu ya. Alat. Dulu pernah langsung datang ke itu ya, langsung datang ke Sentul ya, Pernah, sama Bu ya. sama keluarga ya. Iya. Oke. Ada Bu Yanti juga ketika itu, Bu ya. Iya. Sama ketemu Unimeli, Unisus, Ya. Ayeni juga. Sekarang kita bahas surat Al-Maidah ya, 22 ya. Insya Allah, Bu ya. Udah berapa kali latihannya, Bu? 3 kali sama latihan sekali terakhir kemarin, Bu ya, hari Jumat. Lancar ya. Insya Allah, Bu ya. Begitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Terima kasih, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi jama'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberi sebaik-baik nikmat kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Quran, nikmat sehat, dan nikmat kelapangan waktu, serta nikmat lainnya yang tak terhingga. Sehingga kita semua bisa bertemu kembali pada pagi yang berbahagia ini dan di bulan yang penuh berkah ini dalam acara kajian Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan kebenaran kepada manusia melalui Al-Quran. Karena sesungguhnya beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan ini yang membawa kita dari kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Salawat serta salam semoga tercurah untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Semoga yaumil akhir kita beroleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum saya mengurai ayat surat Al-Maidah ayat 22, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa penghormatan yang sangat tinggi kepada Buya Haji Hasrizal, Buya Rizal Al-Hasani yang telah menemukan dan menyusun metode Al-Hasani gramatikal Al-Quran yang praktis, sangat mudah untuk kita pahami dan dimengerti. Sehingga membuat kita yang tidak pernah menjalani pendidikan formal tentang Al-Quran, baik melalui pondok pesantren ataupun perguruan tinggi berbasis tentang ayat-ayat ilmu Al-Quran,
belajar mendalami tentang Al-Quran maupun belajar terjemah ayat-ayat suci Al-Quran dalam waktu yang singkat dan cepat. Alhamdulillah, kita dapat mempelajari dan memahami serta menerjemahkan Al-Quran dengan mudah dan sangat mudah. Buya Rizal yang tak mengenal lelah mencurahkan segenap waktu dan tenaga beliau untuk membimbing dan mengajar kita semua dalam menyampaikan materi yang telah beliau susun dan beliau temukan, menjawab dengan sabar setiap pertanyaan kita, juga paham dan mampu menerima secara gramatikal. Di bulan Ramadan yang berkah ini, tentu kita selalu teringat akan kisah yang selalu Buya ceritakan kepada kita semua tentang segala ikhtiar Buya dalam mencari jawaban terhadap huruf semi irregular Al-Hasani. Atas segala jasa dan ikhtiar Buya dalam menemukan metode Al-Hasani dalam menerjemahkan Al-Quran secara gramatikal tersebut, semoga jadi amal jariah dan berbalas pahala dari Allah. Doa dan harapan kami, semoga Buya Al-Hasani beserta keluarga tercinta, begitu juga dengan Umi yang sangat telaten mendampingi Buya selama mencurahkan ilmu, selalu dilimpahi nikmat sehat, bahagia serta diberi sisa umur yang barokah oleh Allah, agar lebih banyak lagi memberikan ilmu dan manfaat untuk mengisi koper bekal hari akhir kita dan bagi umat pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi diri saya, terasa sungguh sangat banyak manfaat dan kemajuan yang diperoleh sebanyak bergabung dengan Akademi Al-Quran Al-Hasani ini. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga bisa kita mengisi waktu untuk belajar menerjemahkan Al-Quran ini, mulai dari membiasakan menulis Al-Quran yang penulisannya dimulai dari kanan ke kiri, sangat berbeda dari kebiasaan pada umumnya menggunakan tulisan Latin. Selama masih aktif bekerja, mulai juga dari awal kita mengenal menulis yang dimulai dari kiri, sehingga juga memberikan keseimbangan koordinasi pada organ tubuh kita. Begitu juga dalam memaksimalkan keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Semoga ini membawa kesehatan bagi otak kita dan menjauhkan kita dari pikun di hari tua. Dengan banyak menulis sekaligus membuat hafalan kita bertambah juga. Melatih kita menjadi teliti, sebagaimana kita harus teliti saat menulis harokat bacaannya. Semoga semua ini beroleh pahala dari Allah, dan semoga ilmu yang bermanfaat ini juga bakal penolong bagi orang tua kita kelak di yaumil akhir. Bersama Al-Quran, sekeluarga masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga sangat berterima kasih pada sahabat solehasa Ibu Nina Yulfia yang telah memperkenalkan dan meyakinkan saya agar bisa belajar bersama di Al-Hasani, sehingga saya bisa berada dan belajar bersama ibu bapak semua di komunitas Al-Hasani ini. Semoga Allah memberi pahala berlipat kepada Ibu Nina. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan rasa hormat yang tinggi juga saya aturkan kepada Ustazah pembimbing kelas Mei pagi 2023, yaitu Ustazah Uni Zurmiati yang biasa kami panggil Uni. Uni dengan tulus dan sabar mencurahkan segenap waktu, mengajar, mengulangi materi yang telah diajarkan Buya, menambah latihan-latihan, menjawab sepuluh pertanyaan kami hingga kami paham. Begitu juga dengan Bunda Nur Erwani dan Bunda Khadijah yang selalu mendampingi Uni dalam mengajar dan berdiskusi. Semoga Allah memberi kesehatan kepada Uni dan guru-guru kami agar semua selalu bisa bersamai kami serta diberi ganjaran pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Helmi
Pak Helmi Idianto selaku koordinator yang mengatur penjadwalan acara ini, serta tak kalah pentingnya juga pada Bu Rida dan sahabat-sahabat semua, tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak memungkinkan untuk disebut satu persatu, yang telah sangat membantu dalam persiapan materi dan diskusi. Banyak maaf dan terima kasih tak terhingga untuk sahabat tersayang semuanya. Dan juga saya mengaturkan banyak terima kasih pada Ketua Kelas KMP 23 pagi, Bapak Andi Mujahid, yang diganggu berulang-ulang dalam menyiapkan PPT, baik saat latihan maupun saat penayangan PPT pagi ini, insya Allah. Serta ungkapan terima kasih pada suami dan anak tercinta yang turut membantu memberi dukungan selama ini. Mudah-mudahan kegiatan mengurai Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 22 pagi ini, serta menjawab semua pertanyaan bisa dibawakan dengan lancar dan mudah atas pertolongan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita mulai dengan membacakan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Sadaqallahul azim. Surat Al-Maidah ayat 22 ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama penggalan 1 sampai 8, bagian kedua penggalan 2, bagian kedua penggalan 9 sampai 18, serta bagian ketiga penggalan 19 sampai 27. Penggalan surat Al-Maidah ayat 22. Qalu, penggalan pertama qalu, penggalan kedua ya, penggalan ketiga Musa, penggalan keempat inna, penggalan kelima fi, penggalan keenam ha, penggalan ketujuh qauman, penggalan kedelapan jabbarin, penggalan kesembilan wa, penggalan ke-10 inna, penggalan ke-11 na, penggalan ke-12 lan, penggalan ke-13 nadkhula, penggalan ke-14 ha, penggalan ke-15 hatta, penggalan ke-16 yakhruju, penggalan ke-17 min, penggalan ke-18 ha. Selanjutnya penggalan ke-19 fa, penggalan ke-20 in, penggalan ke-21 yakhriju, penggalan ke-22 min, penggalan ke-23 ha, penggalan ke-24 fa, penggalan ke-25 inna, penggalan ke-26 na, dan penggalan ke-27 dakhilun. Selanjutnya kita masuk kepada uraian penggalan bagian pertama, yaitu penggalan 1 sampai 8. Penggalan 1 qalu. Qalu bentuknya adalah KKL, dicirikan dengan diakhiri oleh adanya alif waw sukun alif. Pelakunya hum. Akar katanya qala yang berasal dari qawala. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia, di mana dalam akar kata apabila terdapat waw dan ya di tengah akar kata, maka berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus
halaman 360, mereka telah berkata. Penggalan kedua, ya, merupakan huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, Musa, merupakan kata benda nama, artinya Nabi Musa alaihi wasallam, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 433. Penggalan keempat, inna, merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan kelima, fi, merupakan huruf jar, artinya di dalam. Penggalan keenam, ha, artinya nya. Penggalan ketujuh, kauman. Bentuknya adalah kata benda kata kerja objek tunggal. Ditandai dengan ciri adanya fathah tain. Dan di sini berlaku pola kata benda yang kembali ke berupa huruf sia yang kembali ke bentuk asal. Akar katanya qama, berasal dari qawama. Di sini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata apabila terdapat waw ya dan waw di tengah akar kata, maka ini akan berubah menjadi alif. Ada di buku materi halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Penggalan ke-8, jabbarin, berbentuk kata benda superlatif. Kata benda superlatif mempunyai pola yang berbeda dengan pada umumnya. Di sini terlihat polanya fa'alun, merupakan objek jamak yang dicirikan dengan adanya di akhir huruf ya, sukun, dan na. Akar katanya jabara, polanya fa'ala. Pola kata bendanya jabbarun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamak, kata benda jamaknya fa'alina. Ada di Kamus Munawir halaman 165, orang-orang yang bertindak lalim. Arti dari bagian pertama penggalan surat Al-Maidah ayat 22, penggalan 1 sampai 8, mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada kaum yang orang-orangnya bertindak sangat lalim. Uraian bagian kedua, penggalan 9 sampai 18. Penggalan ke-9, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, inna, merupakan juga huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-11, na, artinya merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-12, lan. Lan merupakan huruf bermakna, sekaligus merupakan huruf yang memfathahkan baris akhir dari kata kerja. Artinya tidak akan. Penggalan ke-13, nadkhula. Bentuknya KKSAD. Bentuk aslinya adalah nadkhulu. Ciri KKSAD-nya di awal ada na dan di akhir ada dhammah. Dengan adanya lan, maka memfathahkan nadkhulu menjadi nadkhula. Ada di buku materi halaman 36. Pelakunya nahnu. Akar katanya dakhala. Pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Kamus Munawir halaman 392. Kami akan memasuki. Penggalan ke-14, ha, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-15, hatta. Hatta merupakan huruf bermakna,
sekaligus juga merupakan huruf yang mempatahkan baris akhir kata kerja yang artinya hingga. Penggalan ke-16 ini yakhruju, bentuknya KKSAD, bentuk aslinya adalah yakhrujuna. Cirinya diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw sukunna. Dengan adanya hatta di depan, sehingga berubah menjadi yakhruju. Ada di buku materi halaman 36 dengan membuang na hingga diganti dengan alif. Pelakunya hum. Akar katanya kharaja. Pola kata kerjanya fa'ala ada di kamus Mahmud Yunus halaman 115. Mereka akan keluar artinya. Penggalan ke-17 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-18 kata ha merupakan kata ganti, artinya nya. Arti dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 22, penggalan bagian kedua yaitu penggalan 9 sampai 18, dan sesungguhnya kami tidak akan memasukinya hingga mereka keluar darinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, penggalan surat Al-Ma'idah ayat 22, yaitu penggalan bagian ketiga, penggalan ke-19 sampai penggalan ke-27. Penggalan ke-19 hurufnya fa merupakan huruf bermakna yang berarti niscaya. Penggalan ke-20 in merupakan huruf bermakna sekaligus huruf syarat, artinya jika. Penggalan 21 yakhruju, bentuknya KKSAD. Asalnya adalah yakhrujuna. Ciri KKSAD-nya diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw sukunna. Dengan adanya huruf syarat di depan in, sehingga kalimat bersyaratnya huruf akhirnya diganti menjadi dibuang na dan diganti menjadi alif menjadi yakhruju. Akar pelakunya hum, akar katanya kharaja, polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 115, artinya mereka akan keluar. Penggalan ke-22 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-23 ha merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-24 fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-25 inna merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-26 na merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-27 dakhilun merupakan kata benda pelaku aktif dengan subjek jamak. Di sini cirinya huruf pertama berupa fathah panjang, dan huruf kedua berupa kasrah. Untuk ciri subjek jamaknya diakhiri dengan waw sukunna. Akar katanya dakhala, polanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya dakhilun. Pola kata benda tunggalnya dakhilun, polanya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'iluna. Ada di Mahmud Yunus halaman 125, artinya orang-orang yang masuk. Arti dari surat Al-Ma'idah ayat 22 bagian ketiga, penggalan 19 sampai 27, niscaya jika mereka keluar dari sana, maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang masuk. Arti keseluruhan dari surat Al-Ma'idah ayat 22, penggalan 1 sampai 27, mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada kaum yang orang-orangnya bertindak sangat lalim. Dan sesungguhnya kami tidak akan memasukinya
hingga mereka keluar darinya. Niscaya jika mereka keluar dari sana, maka sesungguhnya pasti kami adalah orang-orang yang masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tutup dengan pantun ya Bu ya. Silakan. Mekar di taman wangi dan indah, bunga melati dan kembang telang. Presentasi selesai sudah. Alhamdulillah. Terima kasih. Maaf dipinta atas salah dan kurang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mumtaz sekali ya. Tulisannya juga bagus itu. Jazakallah khairan Bu. Amin. Lancar ya. Mumtaz. Ini latihannya berapa kali tadi? 3 kali ya? 3 kali Bu ya. Oh, amin. Sebelumnya Bu Murni pernah latihan seperti ini? Latihan-latihan untuk surat Az-Zukhruf aja Bu ya, ayat Ya, 31. sebelum di Al-Sani pernah. Oh, belum Bu ya. Ini Baru- pengalaman Masya Allah. Alhamdulillah. Dan dengan latihan itu saya juga dengan kesempatan bisa tampil ini Bu ya, saya dapat waktu banyak latihan kemarin dengan Uni, dengan teman-teman semua, dengan Bu Rida, alhamdulillah. Jadi tampil ini membawa berkah dan kenikmatan sendiri Bu ya. Amin. Lancar tadi saya lihat ya. Alhamdulillah. Ternyata berbuah juga ya. Kalau kita memang sudah yakin ya, pasti ada hasilnya ya. Ya. Amin. Syukuran ya Bu Murni ya. Kemudian istiqamah ya. Wah, jazakallahu khairan Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi surat Al-Maidah ayat ke 22 ya. Bawakan oleh Bu Yatri. Saya namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu udah baik saya. Qalu mereka berkata. Nah, ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya ya. Di sebelumnya kan tadi ada perintah untuk masuk ke suatu tempat negeri mukaddas gitu ya. Nah, ini mereka berkata, qalu. Mereka berkata, ya Musa, wahai Musa. Inna sesungguhnya fiha di dalamnya kauman ada satu kaum jabbarin. Jabbarin ini yang sangat lalim. Jadi mungkin kalau kita sekarang ini karena keras, brutal ya. Jadi mereka berkata nggak mau masuk ke Bani Israel tadi disuruh oleh Musa. Masuk ada yang ya Musa, sesungguhnya dalam itu ada kaum yang sangat lalim. Wa inna dan sesungguhnya kami lan tidak mungkin, tidak mustahil nadkulaha masuk dalamnya. Hatta sampai. Jadi dia persyaratan kalau dia masuk yakhruju minha sampai mereka keluar dari. Jadi dia nggak mau masuk, harus keluar dulu orang yang di dalamnya. Jadi wa inna lan nadkulaha hatta yakhruju minha. Nah, maka fa in yakhruju maka jika mereka keluar minha dari kampung itu fa inna maka sesungguhnya dakhilun. Kami orang-orang fa inna maka sesungguhnya kami dakhilun orang yang masuk. Artinya apa? Kalau keluar orang itu baru dia masuk, kalau nggak keluar dia nggak masuk. Jadi dia takut masuk karena di dalamnya ada penghuni yang lalim. Itu alasan mereka. Gaya berikutnya ada lagi sambung. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi uraian surat Al-Maidah ayat 2 yang sangat tepat dari Bu Murni Yatri. Alhamdulillah ya, atas. Tentunya sebagai manusia biasa ada hal-hal yang dan kami kalau ada yang salah, hilaf, kata, itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada moderator Bu Maharani kami kembalikan. Silakan Bu Maharani. Baik, terima kasih Ustadz. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bunda Murni, Masya Allah, lancar dan mumtaz.